بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sayyidina al-imam Al-Ghazali Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali fi kitabihil musamma Ihya Ulumuddin, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sairi salihin ila yaumiddin. Lan qala radhiyallahu ta'ala ankum wa mahma safal batin, dan selagi bersihnya hati, in kasyafa maka akan terbuka, fi hadiqatil qalbi di dalam mata hati, ma sayakunu fil mustaqbal apa-apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kama in kasyafa dukhulu Makkah li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terbukanya masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah, fi naumi di dalam mimpinya, hatta nazala sampai turun firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haq, dan sungguh Allah telah membenarkan terhadap rasulnya di dalam mimpinya dengan yang benar. Wa qallama, dan jarang, yakhlul insanu kosong terhadap manusia, an manamatin daripada mimpi-mimpi, dalat yang menunjukkan ala umurin terhadap perkara-perkara, fawajadaha maka ia menemukan mimpi-mimpi tersebut sahihatan yang benar. Jadi memang Imam Al-Ghazali menyebutkan, masih membahas mengenai alam mimpi. Beliau kenapa membahas hal ini? Karena beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa nanti akan ada mimpi-mimpi yang menunjukkan kejadian setelah meninggalnya seseorang. Ketika seseorang meninggal, nanti ditanya, ya fulan, ma fa'alallahu bik, apa yang terjadi padamu? Oh, saya tersiksa, oh saya senang, oh saya dapetin ini. Itu gimana? Emang boleh kita ngambil kayak gitu sebagai dalil? Ya, beliau menjelaskan dulu bahwa mimpi itu bisa dan mungkin saja terjadi, walaupun tidak bisa jadi landasan hukum. Tidak bisa jadi landasan hukum. Tetapi mubasyirat, mengambil kabar gembira, atau indar atau tambih min Allah Subhanahu wa taala, sebagai teguran dari Allah atau suatu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana digambarkan bahwa Rasul SAW mimpi akan masuk kota Makkah dan akan tawaf dan akan mendapatkan hal tersebut. Dan beliau menceritakan, saya bermimpi bahwa saya akan masuk ke kota Makkah dan saya dengan kalian akan tawaf di sana. Yuk kita jalan umrah. Itu jadi kejadiannya. Setelah itu kenapa beliau main umrah? Karena mimpi tersebut. Ketika beliau sampai di sana akhirnya nggak jadi. Makanya Sayyidina Umar protes kan? Wah, katanya mau jadi, mau tawaf, mau ini. Kenapa nggak jadi? Kok kita pulang? Belum sempat masuk kota Mekah. Kata Sayyidina Rasul apa? Ya, memangnya saya katakan kepadamu di tahun ini? Hal qultu lak hadhihi sana? Hal fa inna dakhilunaha wa mutawafun fiha. Kita akan masukinya dan kita akan tawaf, tenang aja. Itu akan terjadi, sudah pasti. Maka dikuatkan lagi oleh firman Allah, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Allah telah membenarkan ru'yanya Nabi SAW, yaitu mimpinya Nabi SAW, yaitu untuk masuk ke kota Mekah. Ayo. Kemudian beliau mengatakan, jarang seseorang yang tidak punya mimpi sama sekali yang menunjukkan suatu kejadian yang akan datang. Bisa, ada orang-orang melihat sesuatu, ternyata besoknya terjadi begitu. Anda lihat bahwa fulan akan begini-begini, ternyata benar terjadi begini. Itu banyak, bukan wali, bahkan biasa aja orang salihin, orang biasa bisa terjadi seperti itu. Baik. Wa ru'ya, dan mimpi, wa ma'rifatul ghaibi, dan mengetahui perkara yang gaib, fi naumi di dalam tidur, min ajaibi sun'illahi ta'ala, dari keajaiban ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa badai'i fitratil adami, dan daripada luasnya ciptaan manusia-manusia, wa huwa, dan hal tersebut, min awdahil adillati, dari yang paling jelas tanda-tanda, ala alamil malakut, terhadap alam malakut,
wal khalqu dan ciptaan ghafilun itu lalai anhu terhadapnya kagoflatihim seperti lalainya mereka ansa iri ajaibil qalbi daripada keajaiban-keajaiban hati wa ajaibil alam dan juga keajaiban-keajaiban alam. Nah, wa ru'ya wa ma'rifatul ghaib fin naum min ajaib sunillah. Ya, yang namanya mimpi dan kejadian-kejadian yang dilihat di dalam mimpi itu adalah salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, rahasia yang ada pada manusia. Ya, dan orang-orang banyak yang enggak lalai, enggak tahu hal tersebut. Ya, enggak ngertiin hal tersebut dan memahaminya sebagaimana mereka tidak tahu banyak daripada ajaibul qalb. Hati ini memiliki keistimewaan, keajaiban yang banyak dari mereka enggak mengerti hal tersebut. Wal qaulu dan perkataan fi haqiqati ru'ya tentang hakikat mimpi min daqaiqi ulumil mukasyafah daripada ilmu yang detail tentang mukasyafah. Fala yumkinu maka tidak mungkin zikruhu menyebutkannya alawatan melebihi ala ilmil muamalah terhadap ilmu muamalah. Walakin akan tetapi al-qadra ketetapan alladhi yumkinu akan tetapi al-qadr alladhi yumkin itu kadar yang mungkin. Walakin akan tetapi al-qadra kemungkinan kadar alladhi yumkinu yang mungkin dzikruhu hahuna menyebutkan di sini misalun suatu misal yafhamuka yang memahamanmu yufhimuka yang memahamkanmu al-maksudat terhadap maksud wa huwa dan maksud tersebut anta alama agar engkau mengetahui annal qalba bahwasannya hati mithaluhu itu contohnya mithalu mir'atin sebagaimana mir'atin sebagaimana kaca tatara'a fiha suwaru yang saling memantul dalam kaca tersebut gambar wa haqaiqu dan artinya tampak tatara'a dan tampak fiha terhadap kaca tersebut aswaru gambar wa haqaiqul umuri dan juga hakikat-hakikat perkara-perkara wa anna dan sesungguhnya kullama qadarallahu ta'ala. Jadi cermin itu gimana? Ente ngeliat cermin, lihat dari cermin itu ente ngelihat apa? Lihat ada orang yang memantulkan kan? Mantul kepada orang. Emang di dalam situ orangnya? Orangnya di cermin. Jangankan kayak gitu. Sekarang di layar handphone kita ngelihat ada orang di situ. Emang orangnya di layar dalam situ? Enggak, orangnya di sana. Tatara'a haqaiqul umur. Dia menampakkan sesuatu hakikat daripada segala sesuatu yang ada di sana. Nah, hati manusia itu seperti cermin. Dia itu cermin. Jernih. Kalau jernih, bersih, dia menampakkan sesuatu. Kayak layar bahasa kita. Kayak handphone. Yang kalau dia itu dengan syarat-syaratnya terpenuhi, bisa tampak gambar dan video. Sekarang nanti pengen ngelihat suatu video yang ada di layar HP kita misalnya. Itu ada berapa syarat? Pernah ngitungin nggak? Syarat yang harus terpenuhi agar kita bisa ngelihat apa yang ada di layar. Harus ada layarnya dulu, handphonenya dulu, ada listriknya dulu, ada perangkatnya dulu. Terus udah semua perangkatnya udah bagus, nggak cukup, layar doang cakep, bisa? Nggak bisa. Kalau nggak ada sinyal, nggak connect, nggak bisa. Udah sinyal, ada internet juga di sana, dan ada yang dilihat di sananya, baru tampak. Dan ada mata yang bisa lihat. Kalau matanya buta, lihat apa? Kan lihat apa-apa. Berarti banyak syarat kan? Begitu juga hati manusia juga begitu, bisa menampakkan sesuatu kayak layar. Oh, ada begini, terjadi begini. Iya, hati kita tuh bisa begitu. Nah, di sini beliau Imam Ghazali pengen menjelaskan kepada kita tentang hal tersebut. Taib. Wa anna kullama qadarallahu ta'ala dan setiap apa-apa qaddarahullahu ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan min ibtida'il khalqil alam dari awal penciptaannya alam ila akhirih sampai akhirnya masturun itu tertulis wa muthbatun dan telah ditetapkan fi khalqin terhadap ciptaan khalaqahullahu ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan yu'abbar yang diibaratkan anhu terhadap hal tersebut taratan terkadang bilauhi dengan lauh
wa taratan dan terkadang bil kitabil mubin dengan kitabil mubin, wa taratan dan terkadang bi imamil mubin dengan imamil mubin, kama warada fil Qur'ani sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa jami'u dan seluruh ma jarra fil alam apa-apa yang terjadi di dalam alam, wa ma sayajri dan apa-apa yang akan terjadi, maktubun itu telah tertulis fihi di dalam Al-Qur'an, wa mankusyun dan telah terukir alaihi terhadapnya naksyan suatu ukiran la yusyahadu yang tidak bisa dilihat bihadil aini dengan mata ini. Ya. Mendekati pembahasan tersebut beliau mengatakan, dan ketahuilah bahwa segala sesuatu ketetapan yang ada di alam ini dan kejadian-kejadian yang ada sudah tercatat. Kan kita udah tahu itu semua segala sesuatu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciptakan langit dan bumi, akan ciptakan begini, akan terjadi begini, semuanya sudah dicatat. Nah, ini catatan ini yang sudah tercatat disebut dalam Al-Qur'an kadang-kadang dengan nama Lauhul Mahfuz atau apa? Al-Lauh. Ya, kadang Lauhul Mahfuz, kadang Al-Lauh. Kadang-kadang disebut fi imamin mubin, fi kitabin mubin. Nah, itu semua lafaz-lafaz yang menunjukkan bahwa segala sesuatu yang pernah terjadi dan akan terjadi telah tertera di situ. Lebih masuk dalam penjelasan karena beliau mengatakan ini sebenarnya penjelasan-penjelasan semacam ini tentang hakikat ru'ya itu akan memasuki alamul mukasyafah. Jadi beliau bagi dua, ilmu mukasyafah. Ilmu itu dua. Ilmu yang didapati dengan muamalah, ilmu yang dengannya kita bisa bermuamalat. Kita melakukan ini, tidak melakukan ini, mengerti ini, tidak mengerti ini. Itu muamalat. Dan ilmu yang lain ada yang namanya ilmu mukasyafah. Sesuatu yang suatu pengetahuan yang dihasilkan dari sesuatu yang dia melihat. Mukasyafah, terbuka padanya sesuatu hal sehingga dia mengetahui. Nah, ilmu mukasyafah ini tidak bisa disampaikan kepada orang yang enggak pernah melihat hal tersebut. Contohnya, ya, contoh mendekati. Misalnya ada orang pernah memakan suatu buah, anggaplah durian misalnya. Pada suka durian, makan. Enak banget. Ada orang datang enggak pernah makan buah durian, enggak pernah seumur hidup. Terus ente mau bilang, ya, bahwa durian itu pohonnya berduri, terus begini, terus rasanya itu manis, tapi rasa manisnya sampai pusing pala juga nggak bakal bisa jelasin suatu rasa yang dilihat, yang kita sudah merasakannya atau kita terbuka untuk memahami hal tersebut. Tapi kalau dia ikut merasakan itu, nah baru dia bisa tahu. Mirip seperti itu penjelasan ilmu mukasyafah tidak bisa dijelaskan kepada orang yang nggak lihat. Yang lihat bisa tahu, yang nggak pernah lihat nggak bisa tahu. Nggak nyambung, dikasih tahu juga nggak bakalan nyambung. Kayak orang di masa lalu dikasih tahu bahwa ada handphone, nggak nyambung dia. Mustahil. Gimana caranya ada handphone bisa ngelihat ini, bisa ngelihat itu, bisa streaming. Orang di luar negeri sana bisa dilihat di sini. Gimana caranya itu? Jangan bohong ente. Coba lihat. Oh iya, terbuka. Nah, ilmu mukasyafah kadang-kadang kalau dijelaskan kepada orang, bukan kadang-kadang, seringnya kalau diusahakan untuk dijelaskan, maka error orangnya, nggak bakal nyambung. Makanya kata beliau nggak boleh dijelaskan, tapi nggak apa-apa saya kasih tahu sedikit mendekati. Biar kalian tahu bahwa di balik ini ada ilmu, sehingga kalian ingin menggapai ilmu tersebut dan sedikit ya memberitahukan hal-hal yang bisa saya sampaikan. Beliau menyampaikan tentang Al-Lauhul Mahfuz dan apa yang sudah tertera di dalamnya. Terus lanjut, Galesh. Wala tadunnanna dan janganlah engkau mengira anna dzalika lauha bahwasannya lauh tersebut min khasyabin dari kayu au hadidin ataupun besi au azmin ataupun tulang. Wa annal kitaba dan bahwasannya kitab min kagadin. Kagad itu pulpen. Min kagadin dari pulpen au riqin ataupun sesuatu yang tipis. Rakin itu pulpen juga. Au raqin ataupun pulpen yang atau jenis pulpen. Kagad itu kertas lah. Aurakin kertas juga, jenis kertas. Ya, itu al-lauh min khashab wa anal kitaba min kagid. Anal kitabnya itu atau penulisannya ya kagid itu pulpen ya, benar. Baik, bal akan tetapi yang bagi seharusnya antafhama qat'an engkau benar-benar memahami anna lauhallah bahwasannya lauhnya Allah la yashbahu lauhal khalqi tidak mirip dengan lauhnya makhluk wa kitabullahi dan itu kalau bahasa Indonesianya apa? Papan tulis, lauh.
Jadi papannya Allah kayak gimana? Itu bukan, jangan bayangin ya papan layar tertera tulisannya begini. Enggak harus ente pahamin begitu. Loh, di alam kita ini sekarang kalau kita bilang ya, ini ada di memori. Datanya ada. Datanya di mana? Ente kira data ini papan tulis yang tertulis data-data kita? Apa-apa? Sesuatu yang sangat kecil yang tersimpan di suatu memori yang bentuknya adalah digit-digit begini-begini, model-model aneh. Yang kalau kita buka, kita bongkar nggak nemuin apa-apa. Coba memory card nih kecil segini. Isinya apa? Isinya ada foto, ada video, ada. Ente bongkar deh coba. Bisa nggak ketemu? Apa bentuknya? Nggak ada tulisan. Di dalamnya ada kitab, 1000 kitab. Mana kertasnya? Mana ininya? Nggak ada. La yujad. Nggak bisa kelihatan. Ini di alam kita ada yang begitu modelnya. Kata beliau, jangan ente bayangin Lauhul Mahfuz itu kayak papan gede terus ada tulisannya. Bukan kayak gitu. Nggak harus kayak gitu, nggak. Sesuatu yang ada data di situ memang. Disebut Lauhul Mahfuz. Ya, kalau zaman sekarang masih nyambung, mungkin dibilang itu database-nya. Di situ ada semua. Bagaimana cara bukanya database ya? Ente kalau mau buka data gimana? Harus ada alat, ada komputernya, baru kebuka kan? Diklik sebelah sini kebuka ini. Begitu juga Lauhul Mahfuz. Gede, besar, tapi nggak ada yang tahu kecuali orang-orang yang bisa membaca data tersebut. La ilaha illallah. Taib. Wa kitabullahi, dan kitabnya Allah, la yashbahu, tidak sama kitabul khalqi sebagaimana bukunya makhluk. Kama sebagaimana anna dzatahu, bahwasannya zatnya Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah, la tashbahu, tidak sama dzatal khalqi daripada zat-zatnya makhluk, wa sifatihim, dan sifat-sifatnya makhluk. Bal, akan tetapi, in kunta, apabila engkau tatlubu, mencari lahu terhadap hal tersebut, misalan, misal-misal, yuqribuhu, contoh-contoh, yuqribuhu, yang mendekatkanmu yuqarribuhu, yang mendekatkanmu ila fahmik, terhadap pemahamanmu, fa'lam, maka ketahuilah, anna subutal maqadiri, bahwasannya tetapnya ketetapan fil lauhi, di dalam lauh, yudahi, itu mirip subuta kalimatil Quran, sebagaimana tetapnya kalimat-kalimat Al-Quran, wa hurufihi, dan huruf-hurufnya Al-Quran, fi dimaghi hafidil Quran, di dalam otak orang-orang yang menghafal Al-Quran, wa qalbihi, dan di dalam hati orang yang menghafal Al-Quran. Fa innahu, bahwasannya Al-Quran, masturun, itu telah tertulis fihi, di dalamnya, hatta sampai ke annahu, bahwasannya ia, haitsu yaqra'uhu, ketika ia membacanya, yanduru ile, ia melihatnya, walau, apabila, fatashta, engkau menghancurkan, dimagahu, Engkau selidiki atau engkau cari, fatashta, engkau mencari-cari, dimagahu, otaknya, juz'an, sebagian, lam tashhad min dalikal khati, lam tusyahid, engkau tidak akan melihat, min dalikal khati, tulisan tersebut, harpan, satu huruf pun. Wa in kana, dan apabila, laisa hunaka khatun, tidak ada suatu tulisan, yusyahada, yang bisa dilihat, wala harfun, dan juga tidak ada huruf, yundoru, yang bisa dilihat. nah, sama seperti tadi kita contohkan. Kalau memori nggak ada. Tapi orang hafidz Quran, kalau baca Quran dia, perasaan dia tuh kayak melihat aja udah, terus jelas, bacaannya lancar. Coba kita cek otaknya, keluarin mana Qurannya yang dia hafal, yang sudah masuk memorinya. Nggak ada. Kemana itu? Berarti datanya ada semua. Iya, ada sebagai bentuk memori yang ada di dalamnya, yang dengannya dia bisa mengungkapkan. Begitu juga Lauhul Mahfuz mendekati hal tersebut. Atau ini bentuk biar kita paham bahwa oh iya bisa ada. Ya, makul. Maksudnya secara akal tuh ada sesuatu yang disebut lauh, papan, tetapi bukan seperti papan kalian. Ya bisa. Ini seperti sebagaimana kita mengetahui tentang memori atau memory card sekarang juga begitu. Baik. Famin hadhihi namti, dan dari namati, dan dari metode ini, yang bagi, seharusnya, antafhama, engkau mengetahui, kauna lauhi, adanya lauh, mankusyan, itu telah terukir, bijami'i, dengan keseluruhan, maqadarullahu ta'ala, dengan apa-apa yang maqaddaruhullahu ta'ala, dengan apa-apa yang telah Allah tetapkan, wa qadahu, dan Allah tentukan, walauhu, dan lauh, fil mithali, terhadap contoh, kamiratin, sebagaimana kaca, dhahara, yang nampak, fiha, terhadap kaca tersebut, aswaru, gambar,
falau wudi'a apabila diletakkan fi muqabalatil mir'ati di depan kaca tersebut mir'atun ukhra kaca yang lain lakanat pasti suratu tilkal mir'ati gambaran kaca tersebut tatara'a saling nampak fi hadhihi terhadap kaca ini illa kecuali an yakuna bainahuma adanya antara kedua kaca tersebut hijabun suatu penutup fal qalbu maka hati mir'atun itu adalah kaca takbalu yang saling menghadap yang saling Taqbalu rusumal ulum. Taqbal menerima. yang saling Menerima. yang bisa menerima rusumal ulum gambaran-gambaran ilmu walauhu dan lauh mir'atun itu adalah kaca rusumul ulumi gambaran-gambaran ilmu kulluha seluruhnya maujudatun itu ada fiha di dalamnya wastighalul qalbi dan sibuknya hati bisyahawatiha dengan syahwat-syahwatnya wa muqtada hawasihi dan fungsi-fungsinya panca indera hijabun itu adalah hijab mursalun yang dikirim bainahu Mursalun yang tertutup. Mursal itu irsal maksudnya bukan mengirim, tapi tidak tersingkap tertutup. mursalun itu tertutup bainahu antaranya wa baina mutala'atil lauhi dan antara untuk ia mengetahui lauh alladhi huwa min alamil malakut yang mana hal tersebut adalah daripada alam malakut. Nah, jadi beliau mendekatkan pemahaman. Kata beliau, ketahuilah bahwa hatimu itu adalah mir'ah. Dia itu adalah cermin yang mencerminkan kepada sesuatu kepada Lauhul Mahfuz. Kalau dia benar-benar ngadep kepada Lauhul Mahfuz, yang Lauhul Mahfuz adalah data basis itu. Dan hatimu adalah kaca cermin yang bisa membaca data tersebut sebenarnya. Baik, apa yang bisa menghalangi? Kadang-kadang kalau udah pas bisa kebaca, tapi masalahnya apa? Kadang-kadang ada hijab, ada penutup, ada kain atau sesuatu. Sehingga apa yang terjadi? Terhalang, nggak kelihatan. Kok nggak kelihatan? Di cerminnya ente nggak ada? Ya nggak kelihatan nih, nggak bisa lihat. Kenapa? Ada satir, ada penutup. Tapi kalau satir itu kebuka, kelihatan. Nah, satirnya orang itu apa? Satir penutup manusia terhadap melihat daripada Lauhul Mahfuz adalah syahwatnya dan apa saja yang membelenggu daripada anggota tubuhnya, matanya, tangannya, semuanya ini adalah hijab. Yang membuatnya terhijab, dia nggak bisa ngelihat. Kenapa terhijab? Dengan anggota tubuhnya dan syahwatnya dan apa aja yang kesibukannya. Baik. Faida Fa in habbat rihun maka apabila menghembus angin harakat maka akan bergerak hadal hijabah hijab ini wa raf'athu dan ia akan mengangkatnya tatala'la dan akan memancar fi mir'atil qalbi di dalam kaca hati syai'un sesuatu min alamil malakut daripada alam malakut kal barqil khatib sebagaimana petir yang menyambar waqad yathbutu dan terkadang tetap wa yadum dan terus menerus waqad dan terkadang la yadum tidak akan hilang wa huwa dan hal tersebut al-ghalibu itu jarang itu yang sering. Al-ghalibu itu yang sering. Ghalib seringnya begitu. Maksudnya apa nih? Jadi kadang-kadang satir tersebut ini kena hembusan. Hembusan angin ini juga misal, contoh perumpamaannya seperti dihembuskan angin atau sesuatu membuat satir ini kayak kebuka sebentar baik lagi. Sehingga dia ngelihat sesuatu. Kadang-kadang yang dilihat ini dia ingat, kadang-kadang dia lupa. Dan itu yang seringnya begitu. Kebuka sesuatu, lihat sesuatu habis itu lupa, nggak tahu. Kebanyakan orang begitu. Taib. Wa madama mutayaqqidan dan selagi ia sadar fahuwa Sadar artinya bukan tidur. Ya, sadar di sini maksudnya dia bukan dalam keadaan tidur. fahuwa maka dia adalah masyghulun orang yang sibuk bima tawaraduhu apa-apa turiduhu yang datang al hawasu terhadap panca indera alaihi datang kepada panca indera. Ini fa'ilnya. Bima turiduhul hawasu alaih. Ya, jadi dia itu akan sibuk dengan apa yang datang dari panca indera kepadanya. Jadi panca indera itu yang menyibukkan dia. Baik. Min alamil malakut daripada alam malakut wa syahada dan juga alam syahada. Wa huwa dan hal tersebut hijabun itu adalah hijab an alamil malakut daripada alam malakut. Jadi aktifnya anggota tubuh kita ketika kita bangun, kita sadar begini, kan semua aktif kan? Mata, tangan,
otot, semuanya akal kita lagi sibuk nih ngurusin panca indera kita. Apa yang kita rasakan dari sini, apa yang kita rasakan dari sini, mulut merasakan sesuatu, hidung merasakan sesuatu, ya mata melihat sesuatu, telinga mendengar. Karena apa? Lagi sibuk nih. Maka hatinya ini di sini ketika dia sibuk begini terhijab, tidak melihat, tertutup bagi dia. Ya beda kalau dia tertidur, non aktif, semuanya dimatikan dulu. Tapi dia bukan mati, maka dia ini punya apa kesibukannya untuk melihat alam yang itu bisa. Baik, lanjut. Wa makna dan makna an-naumi tidur antar kudal hawasu tenangnya panca indera fala turada dan tidak fala turada dan tidak mendatangkan panca indera tersebut halal qalbi terhadap hati. Fa idza takhallasa dan apabila bersih minhu dari hal tersebut wa minal khayali dan daripada khayal-khayal wa kana maka hati tersebut sofian suci. Wakana sofian dan hati tersebut sofian suci fi jauharihi terhadap permatanya irtafa. Pada intinya jadi kalau keadaan hati itu tersebut bersih juga, jadi ada beberapa syarat, bukan langsung tidur terus ngelihat semua, enggak. Kalaupun tidur itu namanya non aktif. Kalau hatinya bersih dan dia juga keluar daripada daripada belenggu khayal, banyak khayal-khayalnya, nggak ada khayalan-khayalan yang nggak jelas, bisa melihat. Kata beliau irtafa al-hijab bainahu wa bainal lauhil mahfud, akan tersingkap hijab antara dia dengan lauhil mahfud, sehingga orang yang lagi tidur kadang-kadang yang saleh minas salihin minal auliya bisa melihat sesuatu yang akan terjadi di alam mimpinya dia. Kenapa? Karena hawas atau anggota tubuhnya udah nonaktif, dia ngelihat, dibuka dan hatinya bersih. Tapi kalau hatinya kotor atau banyak khayal, banyak apa yang datang khayalnya dia. Makanya nggak semua orang. Tapi fawaqa'a maka terletak fi qalbihi, fawaqa'a maka terjadi fi qalbihi di dalam hatinya syai'un sesuatu mimma dari apa-apa fi lauhi yang berada di lauh, kama taqa'u suratu sebagaimana terjadinya gambar min mir'atin dari kaca fi mir'atin terhadap kaca yang lain. Idza irtafa al hijabu apabila terangkat hijab bainahuma terhadap kedua kaca tersebut, illa kecuali anna nauma bahwasannya tidur mani'un itu adalah pencegah sairul hawasi terhadap panca indera anil amali daripada seluruh panca indera, sairul hawasi seluruh panca indera anil amali dari amal, walaisa mani'an dan bukanlah pencegah lil khayali untuk menghayal-khayal an amalihi daripada amalnya wa an taharrukihi dan daripada pergerakannya. Fama yaqau sebagaimana terjadi fil qalbi di dalam hati yatadabaruhu bersegera al khayalu khayal fayuhakihi dan ia menceritakannya bimithalin dengan contoh-contoh yuqaribuhu yang mendekati contoh tersebut. Watakunul mutakhayalatu dan menjadi orang-orang yang berkhayal. Al-mutakhayalat hal-hal yang dihayalkan. Al-mutakhayalat yang dihayalkan asbata menetap fil hifdi di dalam lebih menetap atau lebih terjadi. Asbata lebih terjadi fil hifdi di dalam hafalannya min ghairiha dari selainnya. Fayabqa maka tetap al khayalu khayal fil hifdi di dalam hafalannya. Faida intabaha apabila ia sadar lam yatadzakkar tidaklah ia mengingat illal khayala kecuali khayal tersebut. Fayahtaju maka membutuhkan al mu'abbaru orang yang mengambil al-mu'abbiru orang yang mengambil pelajaran. Al-mu'abbir itu orang yang menafsirkan mimpi. Al-mu'abbiru orang yang menafsirkan mimpi an yandura agar ia melihat anna hadal untuk dia melihat an yandura untuk ia melihat anna hadal khayala bahwasannya khayal ini hikayatun itu sebuah cerita. Hikayatu itu adalah sebuah cerita. Maksud hikayatu ayyi ma'na minal ma'ani cerita makna-makna daripada ma'ani. Fayarji'a maka ia mengembalikan ilal ma'ani terhadap makna-makna bil munasabati dengan yang dinisbatkan allati yang mana bainal mutakhayyali terhadap yang dipikirkan wal ma'ani dan juga makna-maknanya. Jadi kata beliau orang yang melihat dalam mimpi tersebut misalnya
itu kadang-kadang dia nggak ngelihat sesuatu yang dia lihat, terbentuk pada hal yang dia lihat itu suatu khayal. Khayal ini berupa sesuatu. Ya, dia ketika bangun yang diingat khayalnya doang, khayalannya, gambarannya. Contohnya begini nanti, seperti yang dikatakan bahwa ada seorang ya datang kepada Ibnu Sa'id kepada seorang yang mu'abbir ru'ya, bisa menafsirkan ru'ya. Dia mengatakan, saya ini melihat suatu mimpi serem. Apa mimpimu? Tapi mimpi saya adalah saya mengambil suatu kayu atau sesuatu penutup, mengunci mulut orang-orang dan farjinya orang-orang. Ih, serem. Kata dia apa? Ente tukang adzan ya? Hah? Kok ente tahu anda tukang adzan? Iya. Karena orang yang adzan itu mengunci mulutnya orang biar nggak makan. Itu hikayah sesuatu. Terus apa lagi? Dan ente ngambil apa? Orang nggak bisa berhubungan badan ketika sudah masuk waktunya maghrib, waktunya subuh dengan adzan. Engkau tukang adzan. Ada lagi, saya melihat bahwa diri saya adzan. Kata ente lihat diri ente adzan di mimpi? Iya. Berarti ente bakal haji sebentar lagi. Oh, apa urusannya adzan? Wa'adzin bin nasi bil hajj. Yaitu kerijalan, ada isyarat di situ, maka engkau akan. Jadi ente ngambil khayalnya doang yang keinget kepadamu. Ada lagi datang, tapi itu berbeda juga orangnya, nggak semua. Ada lagi yang pakai apa? Ada orang ngimpi, saya mimpi kemarin saya pergi haji. Terus nanti pakai baju ihram, ana pakai baju ana sama kakek ana, dan ini kejadian, ana lihat sendiri maksudnya teman. Dia bermimpi apa? Bahwa dia haji. Dia dengan kakeknya atau neneknya pakai baju ihram. Kita nggak tahu apa tafsirnya. Ternyata tafsirnya apa? Meninggal dia. Dia dengan neneknya meninggal dalam waktu yang berdekatan. Dan kain putih yang menutupi dia adalah kafannya, bukan haji. Tapi subhanallah, mungkin meninggal dalam keadaan mulia, karena meninggalnya dalam keadaan mulia. Subhanallah, tuh lihat, nggak nyambung kan? Nah begitu, namanya ru'ya itu yang kita masuk dalam memori kita, kebanyakan bukan kenyataannya, hakikatnya, tetapi mitalnya, perumpamaannya, percontohannya. Ya, kata Allahu a'lam. Apa urusannya omongin ini? Panjang lebar omongan ini tentang urusan kuburan. Ini semua muqaddimah. Imam Ghazali mau ngomongin tentang apa? Bahwa nanti ada orang-orang yang ngimpiin orang yang sudah meninggal dan melihat sesuatu. Sebagai pelajaran untuk kita semua. Allahu a'lam.